Ya, KBRB sebelumnya turut berduka ya gitu kan. Ya. Kemarin sempat alami hal yang kurang mengenakan, bisa dijelaskan seperti apa kronologinya? Jadi kejadiannya itu tanggal 9 jam 20.30 malam, tepatnya di Jalan Raya Samanhudi sebelum jembatan Metro Atom Pasar Baru. Jadi ketika itu pulang habis olahraga, sebelumnya memang dari siang aku sudah janjian sama Irma dan Mawangsa untuk taruh mobil. Tapi awalnya Irma bilang ya udah ikutin Irma untuk taruh mobil di hotel di dekat Pasar Baru, karena kan tidak ada ganjil genap. Berhubung mobil aku genap, akhirnya maunya aku itu di parkiran di daerah dekat Jonistek tadinya. Tapi setelah Irma sampai duluan, Irma bilang udah langsung aja deh lo ikutin gue, jangan di parkiran Jonistek karena tempatnya kecil. Akhirnya aku konvoy ikutin Irma, ternyata bukannya di hotel, cuman tapi malah Irma bilang, "Beb, kayaknya bagusan di sini aja deh." Padahal menurut aku tempat itu sangat kecil dan tikungan. Karena itu di deretan klasik hotel. Jadi kurang lebih deretan klasik hotel itu ada tikungan. Nah, tepat di tikungan itulah mobil aku disuruh Irma untuk parkir. Nah, setelah itu beliau nggak langsung parkirinnya di depan mobil, tapi di seberangnya, agak jalan sedikit ke depannya gitu. Malamnya juga seperti itu, jam 7:30 Irma udah ajakin aku yuk pulang, karena kan katanya anaknya kan juga udah nungguin. Jadi 7:30 sampai 8:30 kurang 5 aku posisi di dropin Irma di jalan yang sama, tempat yang sama. Ketika baru turun 3 detik dari mobilnya Irma, di situ kan tikungan itu ada zebra cross. Baru aku mau nyeberangi zebra cross, ternyata ada muncul pria berdua menggunakan motor NMAX dengan berlawanan arah, tiba-tiba ngedeketin aku, langsung ngejambret kalung yang aku pakai. Dan itu sampai-sampai kalung aku putus dan bagian sini aku itu langsung robek ya, luka-luka di bagian sini, karena kan kalung aku itu besar banget, 12 gram tebel. Sini bagian sini luka, terus di bagian sininya juga luka sampai sini gitu. Terus aku akhirnya telepon Irma dalam keadaan panik ya, tapi Irma nggak muter balik untuk datang menjemput aku, ngeliatin aku. Tapi Irma malah bilang, ya lu sih lagian pakai perhiasan besar-besar kalau olahraga kan itu nyolok banget. Nah, jangan lu udah diikutin nih katanya gitu kan dari tempat gym katanya. Soalnya kok tuh orang bisa tahu kalau lo pakai kalung. Ya begitu sih gitu loh informasi yang Irma berikan. Ya sudah, karena aku pada saat itu dalam keadaan panik. Nah, aku kan ketua Serikandi Laskar Merah Putih seluruh Indonesia. Aku langsung bilang sama Irma, ya udah nanti aku telepon lagi ya. Terus aku bilang juga sama tukang parkir, Pak, tolong coba dicek liontin saya. Karena ini kalung saya dalam keadaan putus. Aku bilang apakah jatuh atau tidak, karena aku merasa nggak sadar saking cepatnya gitu kan. Dicek di jalanan tidak ada, sampai akhirnya cincin aku masukin lagi ke dalam mobil aku kunci. Terus aku telepon Panglima, aku bilang, "Bang, tolong Bang, Abang merapat ya kan, kirim anggota langsung ke sini, posisi di sini." Ya sudah, akhirnya yang aku tunggu Irma kembali, Irma tidak muter balik, tidak nyamperin aku, langsung aku posisi lihat selingkuh kanan kiri. Terus ada satu orang lagi naik motor, pura-pura nanya, kenapa bu? Terus saya bilang, oh itu saya baru dijamret Pak, lontin saya. Langsung dia, oh ya udah, langsung dia kejar. Nah, tapi feeling aku itu paling juga komplotannya aja, cuman untuk mengkondisikan seperti itu. Ya sudah, sampai di situ sekitaran jam 10 dari pasukan dari Laskar Merah Putih datang, ya kan, 9:30-an deh ya, nggak lama dari situ, sekitar jam 9:15 proposnya datang semuanya. Langsung aku berpikir, wah ini kayaknya aku udah harus langsung bikin laporan kan, karena biar ada dasarnya gitu. Dan aku mengajak saksi untuk saksi-saksi yang melihat di tempat TKP untuk segera datang gitu, untuk menemani aku
langsung kita ke Polsek Sawah Besar gitu untuk memberikan memberikan laporan ke polisian. Berarti ini udah proses ya laporan? Ya. Boleh ditunjukin Pak? Laporannya sudah. Bisa sambil itu ya? Ya, silakan. Baik, terhadap peristiwa tanggal 9 Maret itu merupakan peristiwa hukum yang dialami oleh Berbi telah dilaporkan ke Polsek setempat, di mana laporan itu adalah atas peristiwa pencurian dengan pemberatan yang dimaksud oleh pasal 363 KUH Pidana. Nah, ini dia laporan polisinya. Beliau sudah memberikan laporan polisi atas peristiwa hukum ini. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana bahwa benda yang dirampas atau dirampok dari lehernya itu berupa liontin yang nilainya itu ditaksir kerugian sebesar 400 juta, tapi kalungnya masih ada karena ditarik porsinya kan. Nah, ini dah kalungnya. Ini nanti akan kita sampaikan ke pihak berwajib untuk disampaikan, tapi keterangan sudah diberikan. Yang ketiga adalah bahwa ada luka yang dialami oleh korban, dalam hal ini Berbi Kumala, yang tadi yang dia sampaikan luka akibat ditarik secara paksa sehingga lukalah di leher beliau. Itu nanti juga Berbi akan melengkapinya dengan surat keterangan dari rumah sakit yang menyatakan memang ada luka lecet kan, seperti itu, agar peristiwa hukum ini memang betul-betul duduk dalil-dalil unsur adanya pemberatan itu, adanya kekerasan itu, ada korban, adapun kerugian, agar dalam laporan ini memang betul-betul sempurna sebuah laporan polisi. Dan langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menyerahkan bukti-bukti tambahan seperti itu. Ketiga, kita juga bermohon kepada pihak kepolisian untuk mencari CCTV yang ada di situ. Memang ketika malam itu sudah diperiksa 2 orang saksi, karyawan di salah satu bank yang ada di situ sama orang yang berada di tempat itu sudah diminta keterangan. Tinggal bagaimana CCTV nanti di dekat situ yang bisa mendukung bahwa ada memang proses dan orangnya itu kalau bisa dapat itu teridentifikasi nih si pelaku. Nah, itu dia, itu yang sedang kita berharap kepada pihak kepolisian untuk segera menggali laporan polisi ini agar segera bisa ditemukan pelaku tersebut. Seperti itu dia. Selain dari liontin apa aja? Liontin hanya liontin aja sih untungnya, cuman ya ini kalung aku tadinya kan bentuknya tidak seperti ini ya. Ini kan kalungnya beratnya 12 gram, terus dia bentuknya choker ini kalungnya, karena ditariknya sangat kuat ya sampai aku luka. Ini brodol begini nih, jadi sampai bentuknya dari ulir jadi ancur-ancuran begini nih. Gitu. Itu asli gak? Ini Berapa? Kalau untuk kalungnya sih nggak mahal ya, cuma 10 jutaan. Tapi kalau lontinnya itu 400 juta. Gitu. Karena itu blue sapphire plus diamond. Blue sapphire plus diamond kan itu juga bulat. Gitu. Kalungnya bulat besar, dan itu udah lama aku punya, itu udah sekitar 4 tahunan. Jadi mungkin sampai-sampai dulu kalau aku pakai itu netizen kok kalungnya itu lagi, dia nggak tahu kalau harganya mahal gitu loh. Gitu. Nah, tadi kan sempat mengatakan tadi kan setelah berpisahnya dengan Irma, ya kan? Ya. Nah, tadi kan langsung muncul tuh yang pelaku itu. Tiba-tiba ada 2 laki-laki ya. Pas di saat Mbak Kumala untuk mengontak kembali. Iya. Apa respon atau ada baik lagi atau seperti apa? Irma Darmawangsa malah terlihat tenang aja gitu. Maksudnya ya jawaban dia hanya, lu sih lagian kenapa kalau nge-gym pakai perhiasannya terlalu mencolok ya kan? Lagian kayaknya lu udah diikutin deh dari tempat gym. Soalnya kok tuh orang bisa tahu kalau lu pakai kalung? Ya jawabannya seperti itu. Paling kan aku ngasih tahu dia itu bahwa aku kan kondisi lagi panik ya, Beb. Gue dijamret gitu loh. Ya mungkin seharusnya kan, ya mungkin kalau namanya kita teman lagi ada musibah kan mungkin bagusnya muter balik, karena aku juga nggak sempet nyuruh Irma, Beb lu tolong muter balik ya. Aku bukan tipe orang yang nyuruh orang, tapi aku tipe orang yang
melaporkan karena posisi aku lagi shock gitu. Itu kan kalung aku mahal banget gitu, dan seumur hidup aku sampai saat ini umur aku mau 40 aku nggak pernah dijamret. Dan kejadian ini pun pelan setiap hari aku pergi sendiri, pulang pagi pun baik-baik aja. Kok pas lagi bersamaan baru kali ini aku naik mobil teman, dan kebenaran Irma yang mengarahkan untuk TKP-nya di situ, karena dia kan bilang katanya aman. Pelan aku dari awal bilang bener nih, sampai aku naik mobil dia pun bener gak sih aman, karena mobil aku itu kan Mercy dan besar sekali ya, Jeep Mercy gitu. Jadi aku bilang kayaknya aku malah tadinya nggak mikir ada apa-apa dengan diriku, justru aku takut mobilku karena kan catnya kan warna putih gitu. Jadi itu pas tikungan gitu, jadi kayaknya kan gampang banget kesenggol. Cuman kan beliau sendiri pas sore bilang udah tenang aja, selama gua suka ke pasar baru aman kok, nggak pernah ada kejadian apa-apa gitu. Tapi bener, ternyata feelingku yang nggak enak ini terjadi ketika pulang. Nah memang aku sih menyesalinya, ya sayangnya kenapa nggak aku diantarin langsung di depan mobil pada saat tikungan. Tapi kan Irma nganterinnya pas pada saat lurus gitu. Jadi aku ada waktu aku harus turun dari mobilnya dia untuk ke mobil aku kan harus nyebrang gitu loh. Nah pada saat nyebrang itu baru beberapa langkah, dalam waktu sekitar 3 detik langsung ada orang gitu. Jadi sepertinya sudah memang diawasi atau dibuntuti gitu loh kalau menurut aku. Karena kalau spontan untuk waktu yang segitu cepatnya kayaknya agak kaget juga, agak bingung ya. Tapi kan kembali lagi nanti biar polisi yang menelusuri gitu. Berarti ya makin parno aja. Jadi ya gitu deh, walaupun temen bilang apa ya kita jangan percaya temen juga. Buktinya giliran lagi ada masalah ya akhirnya kan ya kita berharap mungkin kan ada empati, mungkin beliau mungkin muter balik atau apa ya, namanya aku udah pusing ya masalah tuh barang 400 hari gini kan bukan duit receh gitu loh. Ya cuman ya kok malah seperti itu, karena aku udah nggak kepikiran lagi dia harus putar balik. Yang aku pikirin tuh kalung gue lontinnya tuh udah hilang gitu loh. Jadi ya itu aja, sampai akhirnya aku telepon Panglima, sampai tim pada datang semua. Akhirnya ya mereka lah yang menemani aku, sampai saksi-saksi pun sampai naik motor nemenin aku gitu ya. Kita bawa mobil, dia naik motor sampai jam 1 malam semalam itu di Polsek Sawah Besar gitu. Kita semua dimintain keterangan. Ya tinggal terakhir saksi yang lain ya mungkin tinggal Irma gitu kan. Karena kan dia dari siang yang sudah bersama-sama aku. Kalau saksi-saksi yang lain sih sudah diperiksa. Berarti sampai bikin laporan Irma nggak balik buat temenin atau enggak ada komunikasi gitu kan? Enggak sama sekali, enggak. Justru dia baru telepon aku juga jam 12:30 terakhir, cuma nanya gimana Beb perkembangannya gitu. Semoga malingnya ketangkep gitu aja. Itu. artinya yang diambil sama penjamret itu yang iya, lain lontinnya, jenis? jatuhnya lontinnya. Lontinnya yang besar. Mungkin aku kalau masih bisa memilih mendingan lontin atau kalung, ya mendingan kalungnya cuma 10 juta, lontinnya yang mahal gitu loh. Gitu. Beb, tapi tempat itu emang rawan nggak sih? Aku nggak tahu, jujur aja aku nggak pernah main ke daerah situ. That's why makanya aku agak kaget gitu loh. Aku agak kagetnya, ya satu aku nggak pernah belanja ke pasar baru. Terus kedua aku tidak pernah parkir di situ karena aku bukannya apa ya, aku kan kebanyakan walaupun aku suka makan kayak pinggir jalan atau apa, tapi aku contoh misalnya kayak Tebet, gue kadang-kadang makan pinggir jalan Tebet sering kok pakai lontin itu jam 2, jam 3, kadang-kadang pulang dari Gatsu sini kadang-kadang jam 4 masih makan pinggir jalan, pulang jam 5. Alhamdulillah sendiri aja nggak pernah ada apa-apa. Jadi ini pertama kali aku ngerasa kok aneh gitu loh pas aku bersamaan dengan teman, pas diarahkannya ke tempat itu, ya ternyata kan kenyataannya tidak sesuai yang dijaminkan ya. Ternyata kan bahkan sampai aku nanya juga semalam pihak kepolisian bahwa benar memang daerah situ pun selama ini tidak pernah ada kejadian gitu. Tukang parkir juga bilang enggak, makanya ini agak aneh gitu loh, kok pas aku yang pas di situ pas kena begini lagi. Tapi kalau dilihat dari durasi sih sepertinya ya udah nggak spontan gitu loh, udah mungkin diikutin atau yang lainnya lah, aku kurang paham. Apakah si pelaku itu sudah melihat dari awal Barbie waktu menaruh mobil atau ketika dia berada di tempat gym atau bagaimana, itu nanti biar
proses lidik dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun yang disampaikan oleh Kumala adalah peristiwa di mana dia sampai di situ hanya selang beberapa waktu dia turun dari tempat itu, langsung si pengendara itu ada langsung menarik liontin yang digunakan oleh Kumala dan hilang, sehingga posisinya Kumala tidak bisa melihat sosok yang melakukan atau menarik kalung tersebut. Seperti itu dia. Kalungnya ketinggalan tetapi liontinnya terbawa seperti itu. Nah, untuk menjelaskan keterangan kenapa Kumala di situ, itu adalah temannya yang mengantar, tentunya Mbak Irma nanti yang akan menjelaskannya di pihak kepolisian. Tapi ketika kejadian itu, dua orang yang berada di situ sudah menjelaskan bahwa memang ada kendaraan yang memepet beliau ya dengan kecepatan tinggi, cuman dia tidak lihat pasti karena kan posisinya tidak sama berhadapan melihat liontin itu ditarik. Cuman dia mengetahui ada peristiwa ketika itu. Nah, dua orang ini sudah memberikan keterangan sudah menyampaikan di kepolisian pada malam itu juga ya Mbak ya? Betul. Pada malam itu juga. Sehingga unsur daripada pasal yang dilaporkan itu sudah mengarah ke sana, ke 363, pencurian dengan pemberatan, seperti itu dia. Tinggal bagaimana dilakukan itu oleh siapa, itu nanti di proses penyidikan selanjutnya. Kita berharap memang ada CCTV yang bisa melihat gambaran si pelakunya secara jelas terang, setidaknya bisa teridentifikasi nih siapa pelakunya. Nah, itu dia yang sedang lagi diupayakan. Oleh karenanya itu kita tetap berharap besar, kita tetap menilai bahwa pihak kepolisian memiliki kemampuan atas itu untuk melakukan proses lidik dan sidik sehingga peristiwa pidana ini, peristiwa yang dilaporkan oleh Kumala ini bisa terang-benderang dan pelakunya segera ditangkap. Begitu dia. Berarti keinginannya apa? Apakah ingin kalung sama sudah kembali? Apakah sudah ikhlas aja, yang penting si pelakunya tertangkap atau gimana? Iya, kalau bisa kembali sih alhamdulillah ya. Termasuk pelakunya juga tertangkap ya kan. Dan apalagi nih kalau aku sih kayak ada apa sih kok bisa sampai seperti ini, secara apakah kebetulan atau memang sudah direncanakan gitu kan, atau memang spontanitas. Nah, ini yang karena kan aku merasakan aku tidak pernah mengalami ini seumur hidup, jadi kayak yang shock banget gitu, kayak aku aduh ya next time, karena aku selama ini pergi sendiri kan aman-aman aja gitu loh, nggak ada masalah apa-apa, cuman kayak jadi nyesel gini, aku karena percaya teman aku jadi kayak gini ya, pelan bener loh feeling aku tuh dari awal aku udah nggak mau ke daerah sini, tapi kan katanya ke hotel, kok bukannya ke hotel malah di pinggir jalan gitu. Coba mungkin kalau parkirnya bener di hotel kan nggak mungkin juga ada seperti ini, karena kan pasti lebih safety. Kalau ini kan terus kenapa sih aku nggak di dropinnya belok sedikit gitu loh, kenapa aku harus ada jaraknya, ada jauhan. Justru ketika ada jarak jauhan itulah ya tiba-tiba aku disamperin motor, dan ya maksudnya sebagai sahabat aku kan dia nggak kembali ya, maksudnya nggak nolongin aku. Untung banyak orang yang ngebantuin gitu pada saat di situ. Coba kalau enggak kan, karena perhiasan yang aku pakai kan juga banyak, itu aja jadi kayak kecewa sama teman. Tapi ya aku berharap mudah-mudahan kasus ini cepat teratasi juga oleh pihak kepolisian gitu, jadi semuanya cepat terungkap. Oke, soal kecurigaan Mbak Kumala yang ini perencanaan nih, itu mungkin ada beberapa hari sebelumnya Mbak Kumala ngomong ke stranger gitu tentang kalung tersebut? Enggak sih, kalau kalung mungkin kalian bisa lihat ya, setiap hari aku pakai, dan aku bikin instastory juga kan, mau lagi syuting kek, aku lagi olahraga kek. Jadi maksudnya gini, mungkin kalau ini pertama kali aku pakai liontin itu, mungkin ini udah 4 tahun loh kalau kalian lihat di TV, sampai aku tuh dibilangin orang, kok nggak gonta-ganti sih, kalungnya palsu aja, malah aku dibilangin kalung palsu. Nah sekarang kan akhirnya terkuak, ternyata kalung itu kan asli gitu loh ya. Karena kita kalau penyuka berlian itu bukannya gonta-ganti, tapi kadang-kadang suka tukar model. Maksudnya tukar model karena kita punya beberapa. Karena kan berlian itu kalau cuman buat dijual beli kan rugi. Karena kan berlian kalau dijual kan ruginya 20-30%. Tapi biasanya orang yang hobi berlian, apalagi yang gede-gede begitu kan, biasanya orang yang memang dia niatnya buat disimpan gitu loh. Itu yang netizen nggak tahu. Netizen samain sama kalau kayak kita tukar emas ya. Kalau emas mah kita mau tukar sebulan 100 kali, ruginya cuman
sedikit sekali, kalau berlian kan besar. Jadi kalau makin besar jumlah berlian itu, misalnya harga 400 juta, kalau kita jual lagi, ntar beli lagi, dari 400 juta udah rugi 120 juta. Kalau kita jual, nominal duit kita awal 400 udah dikurangin 120, sisa 280. Baru pakai berapa bulan jual lagi, rugi lagi 30%, ya lama-lama habis dong duitnya. Makanya itu memang aku banyak kenangan sekali, karena memang sudah 4 tahun lebih aku memang itu buat aku simpan gitu, bukan buat aku jual beli. Jadi trauma nggak sih buat Agak berkendara trauma. atau kemana-mana sendiri gitu? Kalau sendiri sebenarnya nggak ini, justru lebih kayak karena kasarnya gini lah, bukannya aku maksudnya jadi kayak bukan agar aku percaya teman, akhirnya bener hati aku. Jadi ya mungkin pelajarannya ya ikutin kata hati kita lah, walaupun mungkin next time siapapun yang bilang enggak aman ini itu ya jangan percaya juga. Toh giliran ada kejadian ini kan yang rugi diri sendiri, terus ada kejadian musibah juga terbukti akhirnya aku yang sengsara sendiri gitu loh, ya kan. Mungkin harusnya kan mungkin empati itu kan diperlukan juga, karena kan kasarnya gini, ketika kita telepon-teleponan sama teman, tiba-tiba ngelihat motor teman mogok, otomatis kan kita sebagai teman, lo mogok di mana, ya kan? Apalagi kalau kita lagi sendiri di pinggir jalan, ya udah lo tunggu ya sebentar, nanti gue datang. Itu hal yang kecil. Nah apalagi ini barang ratusan juta yang kejadiannya selang 5 menit doang loh gitu, baru kejadian di Jambret, tiba-tiba aku memberitahu, ya aku nggak tahu alasannya, mungkin beliau sibuk atau apapun ya, tapi maksudku sebagai teman aku kayak kecewa aja kok nggak balik lagi, dan aku juga memang tidak nyuruh kembali lagi gitu loh, karena menurut aku kan hal itu kan bukan hal yang harus dikasih tahu. Jadi ya kayak gila ya, gue ada kejadian gini kok temen gue bukannya memprotek gue gitu, membuat gue agak lebih secure, ya alhamdulillah orang sekitarnya itulah yang malah membantu aku gitu. Rasa kapok atau nanti lebih sertifikatnya sih dalam bergaul nanti untuk kedepannya? Ya selektif lagi sih ya, dalam arti ya don't trust anybody lah, apapun itu. Ya toh selama ini aku apapun berjalan sendiri baik-baik aja gitu kan. Ya itulah, makanya disinilah ketika giliran kita lagi senang orang pada lengket, giliran kita lagi susah pada kabur. Jadi kayak aku kayak jadi kayak nggak percaya diri gitu, kayak yang apa sih ini artinya, padahal kita sahabatan udah 15 tahun, lo gimana sih gitu. Gue lagi bukannya khawatir, malah gue diceramahin. Ya kalau cuma diceramahin mah gampang ya kan, sama kayak anak kecil lagi jatuh, kalau udah jatuh syukurin lu sih ya kan, nggak pakai mata jalan, ya itu kan semua orang bisa ngomong. Justru sebelum ketika dia bilang aduh jatuh, nah itulah kan maksudnya kita sebagai orang yang terdekat itu bagaimana empati kita gitu kan, lihat dia kakinya berdarah ya kan, bagaimana gitu. Jadi ya kembali lagi ya, semoga sih aku berdoa semoga cepat terungkap aja sih semuanya, terus pelakunya, syukur-syukur memang masih rezeki aku, Leontin itu juga masih ada gitu. Nah ini mungkin karena aku tahan, ya karena dia putusnya kenceng kan, ditariknya kenceng, ini yang kegesek inilah yang sampai robek banget gitu. Sama sini nih, udah kelihatan nggak nih? Tapi belum vision ya Pak? Belum. Habis dari sini sih, karena semalam jujur aja kan aku di SPKT itu sampai jam 1. Terus aku langsung dikawal kan. Awal gue juga udah bingung nih, gue mau pulang bagaimana, gue nggak balik gimana. Udah deh aku nginep di hotel aja dulu gitu kan, biar lebih safety. Terus aku bangun tadi pagi, ya udah, terus aku meeting tadi pagi. Ada abang juga, kita bicara di telepon, ya sudah akhirnya baru siang ini tadi aku baru keluar dari hotel aja, check out tadi jam 3 gitu.